Halo, assalamualaikum teman-temanku semua. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Nah, di video kali ini tuh aku pengen update ke kalian gimana hasil dari pemeriksaan mata aku yang kedua dan yang ketiga. Jadi, kalau kalian belum nonton part satunya, tonton dulu biar kalian ngerti alur dari cerita video aku. Oh ya, terima kasih ya buat kalian sebelumnya yang udah mau nungguin, hasil updatean video aku yang ini. Kemarin kan aku udah janji ya buat update, pemeriksaan yang kedua, tapi mohon maaf aku masih belum sempet update. Jadi, hari ini aku mau share aja langsung, aku gabungin ya buat hasil pemeriksaan yang kedua dan yang ketiga. Tonton terus video aku, simak sampai habis dan jangan di-skip, oke? Langsung aja nih, nggak usah bertele-tele lagi, aku langsung ceritain hasil dari pemeriksaan kedua aku, itu bulan Desember lalu, kira-kira tanggal 14 kalau nggak salah ya. Jadi prosesnya sama kayak biasanya, administrasi dulu, tapi ini nggak lama, jadi langsung aja gitu. Terus habis gitu, dilakuin pemeriksaan awal dulu sama perawatnya. Jadi waktu pemeriksaan itu aku dites kayak dicek gitu tekanan bola mata aku, ceknya itu pakai alat, nanti dari alatnya itu bakalan keluar, kayak angin gitu ke mata kita. Jadi kan, aku cerita nih, ini nih yang paling penting ya, kalian simak baik-baik. Jadi, pas diperiksa tekanan bola mata itu kan pakai alat ya, terus aku tuh lihat di bola mataku kan kelihatan tuh kayak yang hitam sama yang putih itu kan, tapi yang nggak jelas gitu kayak kayak gimana ya, kayak abu-abu gitulah. Tapi itu kan kelihatan ya, kita tahu kalau itu bagian dari bola mata hitam dan yang putih. Jadi di antara kedua bola mataku itu, yang kanan itu kayak ada, bercak hitam gitu, jadi tempatnya kayak di tengah gitu, enggak di tengah sih, di antara keduanya gitu, lumayan dan itu ukurannya lumayan rada rada lebar gitu, bentuknya sih abstrak. Terus yang kedua, aku kan juga yang waktu diperiksa buat mata yang kiri itu juga aku ngelihat kalau di bagian mata kiriku sebelah bawah sini tuh, itu tuh aku juga ngelihat kayak bercak-bercak hitam gitu, tapi lumayan kecil-kecil, nggak selebar yang, ada di kanan. Jadi tuh ada beberapa bercak, di situ jadi kayak mataku tuh kayak keruh banget. Aku ngerasanya tuh kayak kotor gitu, mataku kan. Terus, ya udah kan aku nggak tanya atau apa kan, di situ abis pemeriksaan kan udah. Terus, kan aku takutnya kalau bakalan ada tindakan lebih lanjut gitulah, soalnya kan kondisi mataku kayak gitu kan. Terus, akhirnya setelah pemeriksaan cek tekanan bola mata itu, diperiksa kayak berapa sih jarak penglihatan kita gitu. Habis gitu langsung nih dimintain persetujuan soalnya bakalan mau dikasih tetes obat itu 2 jenis, fungsinya buat lihat saraf mata kita gitu. Jadi tuh efeknya, itu kabur, mata kita tuh kalau ngelihat jadi kayak kabur gitu, kurang lebih efeknya tuh sekitar 5 jam ke depan. Makanya itu perlu persetujuan gitu kan. Terus pas udah dikasih itu, disuruh nunggu lagi di luar nih, sambil nunggu dokter, jadi itu kita disuruh banyakin buat merem, gitu. Tapi yang aku rasain burungnya tuh yang nggak kayak burem banget gitu, enggak. Cuma, kalau buat lihat kondisi mata kondisi di sekitar kita gitu tuh enggak terlalu yang burem banget gitu. Dia masih masih kelihatan, cuma buremnya itu kalau kita buat,
lihat HP gitu, bakalan buram, nggak kelihatan, nggak jelas banget gitulah. Oke kan, terus abis gitu paling nunggu sekitar, 30 menitan kalau nggak salah ya buat, dokter. Soalnya kan antri juga kan, ada yang perlu tindakan, ada yang, cuma periksa aja gitu. Jadi abis itu kan udah nih ketemu sama dokter, diperiksa kan mataku keduanya tuh, diperiksa dua-duanya, aku kan tanya nih, "Gimana Dok hasilnya?" Katanya alhamdulillah nggak terjadi, ablasio retina lagi. Jadi kata dokternya, eee, hasil dari laserku yang setahun lalu itu masih bagus. Jadi nggak ada alhamdulillahnya, masya Allah nggak ada, pengelopekan lagi, nggak ada kerobekan lagi di, retina mataku. Jadi nggak perlu tindakan lagi gitu kan. Tapi kata dokter, itu cairan, retina mataku keruh. Makanya mungkin, gara-gara keruh itu kali ya, jadi waktu pemeriksaan sebelumnya yang buat, cek apa namanya, tekanan bola mata itu aku ngelihatnya kayak kotor gitu. Jadi mungkin gara-gara cairannya itu keruh, jadi di penglihatanku sendiri itu kayak kotor gitu. Terus ya udah kan gak ada gejala apa-apa, maksudnya gejalanya masih sama kayak biasanya. Terus akhirnya cuma dikasih obat nih sama dokter. Jadi obatnya tuh ada dikasih 2 nih aku kasih lihat ya. Jadi obat yang pertama tuh masih sama sih kayak yang sebelumnya kayak gini nih, obat yang pertamanya, terus dikasih tambahan lagi obatnya, ini kayak gini, dalamnya tuh kayak gini, masih sama sih kayak yang kemarin, cuma ini tuh lebih kayak kalau kemarin kan bening nih, kalau ini tuh kayak, lebih ada isinya keruh gitu warna putih gini kan. Ini nih, kayak gini. Jadi kalau makai tuh harus dikocok dulu biar nyampur gitulah. Ini kayak yang ini mungkin buat, bersihin atau gimana gitu cairan, retina mataku. Eee, kalau pakai oh ya, kalau pakai obat mata itu kan kalian pernah nggak sih ngerasain pakai obat mata gitu, pasti bakalan efeknya tuh kayak, bakalan pahit gitu di tenggorokan tuh, tapi nggak lama sih. Terus habis gitu udah, eee, sama dokternya kayak dijadwalin lagi gitu buat periksa ke yang ketiga kalinya itu 1 bulan kemudian. Jadi bulan Januari aku baru periksa mata lagi. Jadi buat pemeriksaanku yang ketiga itu prosesnya masih sama, administrasi, untungnya, di waktu yang kedua sama yang ketiga itu aku nggak perlu ngulang dari awal, dari yang poliklinik awal. Jadi itu ada kayak loket lanjutan gitu, langsung buat BPJS, makanya, prosesnya tuh lumayan cepat. Yang bikin lama tuh, kayaknya pas bagian buat antri nunggu ketemu sama dokternya itu sih. Terus, seperti biasa, itu, kita bakalan diperiksa dulu sebelum ketemu sama dokter, diperiksa sama perawatnya, masih sama, dicek dulu, tekanan bola matanya masih pakai alat yang sama, yang ngeluarin, sedikit angin gitu, yang tapi ya bikin kaget sih, soalnya kan mata gini kan, kita duduk nih, terus mata kita tuh kayak melek gitu, terus tiba-tiba kan ada cus gitu, ada keluar angin, jadi kan ya kaget ya, kalau nggak terbiasa kan mungkin juga bakalan, diulang-ulang gitu, kalau nggak buka lebar gitu kan. Terus akhirnya, eee, habis dari pemeriksaan tekanan bola mata itu juga masih sama, dicek juga jarak penglihatan kita, terus dikasih obat tetes mata yang 2 jenis itu yang fungsinya juga sama buat lihat, syaraf mata kita nanti waktu pemeriksaan sama dokter, efeknya juga masih sama, ngeblur gitu.
kalau buat lihat efeknya masih, kurang lebih 5 jam ke depan. Terus aku kasih tahu juga ya buat kalian, apa yang aku lihat di alat buat cek, tekanan bola mata itu. Yang aku lihat tuh beda banget dari, hasil yang pemeriksaan sebelumnya. Masih sama-sama keruh, masih sama-sama kotor, tapi, eee, itu udah penglihatannya, penampakannya tuh udah beda gitu. Yang aku lihat di mata kanan tuh kayak aku nggak terlalu merhatiin ya, tapi tuh, buat yang sebelumnya kan, kayak ada bercak yang hitam itu lumayan lebar, tapi tuh aku nggak ngelihat lagi, tapi, kayak udah merata gitu, tapi masih sama-sama kotor. Nah, terus ini nih yang bikin aku salah fokus, gagal fokus gitu pas lihat, kondisi bola mataku yang bagian kiri. Itu, tetep ada sih bercak-bercak hitamnya tuh, tapi sekarang tuh, lebih lebih menyebar gitu. Kan yang pertama tuh kayak cuma di sini gitu kan, yang bercak-bercak hitam tuh. Tapi kalau ini tuh lumayan menyebar gitu. Terus aku lihat ada satu objek, apa tuh aku juga nggak tahu, tapi kayak, hitam gitu, bentukannya hitam lumayan tebel gitu, terus kayak apa ya, melayang gitu, ngambang sih lebih tepatnya ngambang di atas bagian sini tuh, ngambang di antara bola mata hitam dan bola mata putihku gitu, bagian gitu. Itu bentuknya kayak huruf U, tapi kayak kebalik gitu, U kebalik lah gitu. Terus ya udah aku kan kaget ya, aku kan takut tuh kalau bakalan kenapa-napa, kalau mungkin bakalan dilaser lagi atau gimana gitu. Iya kan? Kan udah nggak mau sih, aku berharapnya udah baik aja gitulah, cuma pemeriksaan biasa dikasih obat kelar gitu kan. Terus udah nih, wah sambil nunggu, sambil sambil nunggu dokter, sambil merem-merem gitu, tiba ini waktunya aku buat periksa. Terus diperiksa kan sama dokternya, diperiksa dua-duanya gitu, lihat segala arah gitu kan. Terus, ditanya sama dokternya, "Ini ada gejala apa ya, Mbak?" Gitu. Aku cuma bilang, "Nggak ada sih, Dok, cuma, gejalanya benang-benang gitu kadang sama titik-titik hitam dan juga masih ada kilatan cahayanya yang kayak kedip-kedip gitu, Dok." Aku bilang gitu. Terus kata dokternya, "Oh ya emang itu udah, bakalan kayak gitu terus sih, Mbak, nggak apa-apa," gitu, "itu kan nggak bisa hilang," gitu. Jadi, nggak ada gejala apa-apa yang lain kan? Nggak ada, Dok. Jadi ya udah kan, emang berarti nggak apa-apa, gitu. Terus akhirnya aku tanya nih, kan waktu sebelumnya dibilang nih sama dokternya, dokternya tuh udah ganti gitu. Aku tanya nih, "Kenapa ya, Dok, kok kemarin waktu pemeriksaan tuh dikasih tahu kalau retina mataku cairannya itu keruh, itu penyebabnya apa ya?" Kata dokternya sih itu, ya memang udah kondisinya kayak gitu. Jadi katanya nggak bisa buat balik jernih lagi. Jadi ya udah dijaga aja, emang kondisinya udah kayak gitu, mungkin bakalan seumur hidup kali ya. Eee, terus ya udah nih dikasih obat kan, dikasih obat lagi sama dokternya, terus dikasih obat, obatnya tuh kayak gini, nih obatnya. Untuk isinya kayak gini, putih gitu cairannya masih bening. Ini fungsinya katanya sih buat, jaga kelembapan mata aja sih. Terus karena udah nggak ada gejala-gejala yang berarti, maksudnya nggak ada gejala tambahan yang, ada tuh cuma gejala normal aja, yang kayak biasanya. Akhirnya dibalik rujuk nih, jadi artinya pemeriksaan mataku yang ada di Undaan Surabaya ini udah kelar. Jadi dirujuk balik ke ke vaskes tingkat pertamaku. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa, aku bisa periksanya tuh langsung aja ke rumah sakit atau dokter mata daerah tempatku, nggak perlu lagi balik ke, rumah sakitnya gitu. Kalau mungkin kalau
ada gejala apa-apa lagi gitu baru dirujuk lagi ke tundaan. Mungkin itu aja sih yang mau aku sampaikan di videoku hasil dari updatean pemeriksaan mata. Yang aku mau titip pesan buat kalian kalau misalnya ada di antara kalian, mungkin kalian sendiri, eee, keluarga, sanak saudara, teman atau siapapun tetangga yang ada di dekat kalian ngalamin gejala yang sama kayak mataku, misalnya kayak ada bintik-bintik hitam, terus ada kilatan cahaya, itu aku saranin buat kalian segera cek mata ke dokter, karena, takutnya itu bakalan berpengaruh buat ke depannya. Jadi kita kan nggak tahu nih gimana kondisi kita nih, 1 menit ke depan atau bahkan, 1 detik ke depan gitu kan. Jadi, kalau misalnya ada gejala apapun itu, atau mungkin kalian ngerasa nggak ada gejala tapi pengen periksa ke dokter itu juga nggak apa-apa, itu kan juga bermanfaat buat kalian sendiri ya kan. Terus kalau misalnya gejalanya itu sama kayak aku, itu, eee, mungkin bisa jadi penanganannya juga beda, soalnya, tergantung juga kan sama kondisi, mata kita sendiri kan. Kalau misalnya di aku itu kan Masya Allahnya nggak ada, alhamdulillah nggak ada, penyakit gula. Jadi, kalau misalnya kalian itu ada penyakit gula, itu bakalan beda juga mungkin penanganannya. Jadi itu lebih beresiko sih, makanya, kalau sebelum pemeriksaan mata itu pasti bakalan dicek dulu kadar gula kalian, takutnya kalau misalnya ada glaukoma gitu kan jadi, eee, lebih berbahaya gitu. Jadi jangan ragu deh kalau ada, gejala apapun gitu, karena kalau kalau nggak segera ditanganin takutnya bakalan bisa menyebabkan sampai kebutaan, kan nggak mau tuh kalau sampai kayak gitu. Mungkin udah itu aja kali ya yang mau aku sampaikan di videoku kali ini. Kalau misalnya ada penjelasan aku atau pertanyaan kalian tentang seputar gejala ablasi retina itu bisa deh kalian tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng atau bisa juga langsung DM aku di Instagram, nanti insya Allah bakalan aku bales ya. Semoga video aku ini bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian, like, komen, dan subscribe. See you, bye-bye.